Merdeka Channel Kediri, kami tim bersama PT 4 Mei di kegiatan Halal Bihalal dan Grand Launching PT 4 Mei Tour and Travel Umroh dan Haji Khusus. Pada kesempatan ini, PT 4 Mei mengenalkan divisi Tour and Travel Umroh dan Haji ke semua tamu undangan yang hadir di Aula Hotel Surya Pare. Travel umroh dan haji khusus dari PT 4 Mei ini aman dan terpercaya karena sudah bekerjasama dengan PT Firdaus Mulia Abadi yang memiliki izin beroperasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemendagri dan Kemenak Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh atau PPIU. Hari ini tepat 1 Mei 2025, PT 4 Mei Tour yang bergerak di bidang Biro Umroh dan Haji telah launching di Aula Hotel Surya Pare pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Direktur PT 4 Mei Muntasir menyampaikan, PT 4 Mei yang bergerak di bidang Tour and Travel ini bekerja sama dengan PT FMA Firdaus Mulia Abadi dari Solo dengan program berangkat umroh dulu bayar setelah pulang. Tujuannya untuk memberi fasilitas kepada jamaah yang akan berangkat umroh atau haji. Harapannya segala pelayanan fasilitas dan kebutuhan umroh dan haji terpenuhi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dalam rangka Grand Opening PT 4 Mei Tour and Travel Umroh dan Haji yang bersinergi dengan beberapa lembaga yang nanti akan disampaikan satu persatu dan akan dijelaskan lebih gamblang lagi konektivitas kita bersama lembaga-lembaga yang bersangkutan. Majelis ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qawmahuma minal karbil azim. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Salamun ala Musa wa Harun. Inna Ilyasa laminal mursalin. إذ قال لقومه أحسن منكم لست بأفضل منكم ولست بأعز منكم إلا أن رجال المؤسسة كرموني فضلوني على القيام أمام تجانتكم
ونستحييكم كثيرا أيها الأساتذة الكرام. Apa yang ada dalam dirimu atau kalian sembunyikan, Allah katakan yuhasibukum billah. Allah akan menghitung semuanya dengan detail. Sahabat datang kepada Nabi Rasulullah, kalau perintah-perintah sholat kami sanggup mengerjakan, perintah yang diperintahkan kepada kami sanggup mengerjakan. Ini berat bagi kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ucapan وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Kemudian terus diucap, diulang-ulang oleh para sahabat sehingga mereka mulai merasa tenang. Baru setelah itu Allah kembali turunkan firman-Nya tentang kelemahan kita dalam melakukan apa. Para hadirin rahimahumullah, demikian tadi tausiah sudah kita dengarkan bersama. Ada beberapa catatan penting yang kemudian sedikit perlu saya uraikan sebelum sambutan-sambutan. Tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Qudus bahwa beberapa lembaga-lembaga di bawah naungan Yayasan 4 Mei sudah memberikan pelayanan di bidang pendidikan, misalnya pelayanan di bidang peribadahan ada Masjid Al-Itqan, kemudian pelayanan di bidang kemanusiaan, zakat, infak, sedekah ada di Lazis 4 Mei, kemudian pelayanan di bidang pendidikan ada di SDIT 4 Mei. Untuk itu menginjak pada pelayanan kita yang berikutnya, kita bersama PT 4 Mei akan memberikan pelayanan yang akan menambah perbendarahan atau cara-cara kita untuk menambah saudara di dalam pelayanan haji dan umroh tour travel PT 4 Mei ini. Menambah keberkahan daripada acara Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para bapak dan sekalian, dari yayasan ini perlu kita sampaikan kalau kita ukur dari usia Yayasan 4 Mei ini kategori usia yang sudah dewasa, karena hampir 40 tahun. Jadi Yayasan 4 Mei ini usianya hampir 40 tahun. Kalau kita berproses dari tahun 85 sehingga berdiri sekitar tahun 87, masa berprosesnya saja panjang. Yayasan 4 Mei. Sehingga dalam kalau dibandingkan dengan yayasan-yayasan lain bisa jadi orang bilang Yayasan 4 Mei ini lamban, karena model berprosesnya begitu. Model berprosesnya Mei baru akan membuka SMP boarding school 4 Mei. Itu baru 22. Karena teman-teman pun tidak mau busa-busu, ingin menyiapkan sebaik mungkin sehingga apa yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar punya kualitas. Karena kita berpikir 4 Mei dakwah terus duit sumbangan ya, mulai berpikir bahwasanya 4 Mei harus punya usaha. Jadi dakwah itu cuma tadi sumbangan berikan dari sumbangan ya, dakwah dari sumbangan ya. Nah akhirnya kita berpikir bagaimana 4 Mei dakwah bisa dijamin dari unit usaha. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyebut satu persatu tanpa mempunyai hormat dan semua para hadirin undangan yang kami muliakan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya hingga pada pagi siang ini kita bersama-sama bisa berkumpul di Hotel Surya
dalam rangka halal bihalal dan launching PT 4 Mei. Karena apa? Kita sudah mendapatkan pengesahan pendirian PT 4 Mei oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan kita juga sudah punya izin INB, izin operasional. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, izin PT ini belum bisa untuk menjalankan pelayanan umroh dan haji sebagaimana PT-PT pada umumnya, menas dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami dalam posisi 4 Mei, PT 4 Mei ini yang masih memulai dalam posisi ini, secara regulasi kami tidak memungkinkan untuk bisa menjalankan menyelenggarakan secara mandiri. Kita harus bermitra dengan perusahaan lain yang sudah berjalan, yang berpengalaman di bidang travel, umroh dan haji. Dalam hal ini kami berkeyakinan mitra kami dari Solo yang dipimpin oleh Bapak Tri yang bernama PT Firdaus Mulia Abadi ini menjadi mitra kami dengan berbagai pertimbangan yang terverifikasi. Insya Allah PT ini meyakinkan, PT ini punya reputasi yang cukup. Di antaranya adalah PT FMA ini sudah masuk di bidang travel tour dan umroh dan haji ini pada sampai sekarang kalau nggak salah sudah berapa? 12 tahun langsung bayar. Intinya kami berkomitmen kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan bisnis umroh dan haji khusus ini secara amanah, secara profesional, aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, ini kegiatan umroh itu rukun umroh itu sendiri tidak sampai setengah hari sudah cukup. Kenapa di paket 9 hari, paket 16 hari dan seterusnya? Ini di luar rukun umroh. Itu oleh sebab itu sahabat, lembaga dan sebagainya ikut mempercayakan, ikut mengajak mempercayakan kepada PT kami, dalam hal ini PT 4 Mei yang bergerak di bidang umroh haji khusus ini, untuk melayani kebutuhan umroh dan haji. Kami siap untuk melayani dengan amanah, profesional, aman, nyaman, dan menyenangkan. 4 Mei yang rencana memang ini adalah lini bisnis, lini usaha dari Yayasan 4 Mei yang sebenarnya digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyokong dakwah dari Yayasan 4 Mei itu sendiri. Bisa dikatakan dari jamaah untuk jamaah. Ustadz Abdul Kudus menyampaikan bahwa tolong dijelaskan nanti akarnya seperti apa. Kalau kemarin dari pembicaraan kami, Bapak Ibu semuanya, memang ini konsepnya bukan utang, bukan pembiayaan. Jadi konsepnya memang murni istilahnya menabung dulu. Jadi konsepnya kemarin itu memang misal nih Bapak Ibu, paketnya saya belum tahu paketnya, nanti mungkin bisa dijelaskan sama PT Firdaus bahwa mungkin paketnya 30 juta itu kan sekarang itu untuk travel umroh banyak mungkin ada hal-hal yang istilahnya merugikan bagi jamaah. Ya sudah bayar, mungkin sudah nabung, sudah nabung, pesawat nggak berangkat, atau mungkin di kloter pertama, kloter kedua masih berangkat, tapi yang kloter kedua akhirnya tidak berangkat. Nah itu yang membuat resah pada jamaah. Nah
kemarin kita diskusi yang disampaikan sama Pak Faisal itu adalah hal yang benar. Jadi nasabah Bapak itu jamaah itu berangkat dulu, tapi habis itu bayarnya kemudian. Tapi konsepnya seperti apa? Apakah ini bukan betul? Haji dan umroh kami juga melayani perjalanan wisata internasional atau halal tour. Kami telah mengantongi izin dari Kementerian Agama, yaitu izin PPIU. Kemudian kami juga memiliki izin untuk memberangkatkan jamaah haji khusus, izin PIHK. Dan kami juga telah berkembang menjadi anggota IATA dan Profil Visa. Kami mencetak visa sendiri dan memiliki jaringan beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati pimpinan BSI Pare Kediri, yang saya hormati dan yang kita muliakan semua para ustadz yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan yang berbahagia. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan. Amin. Jadi kalau PT 4 Mei berdiri, dia butuh waktu 2 tahun atau sudah memberangkatkan 1000 jamaah untuk bisa menjadi PP. Nah, itu syaratnya. Dulu kan ada Turkis yang transit di Istanbul, ada Ethiopian yang dia transit di Afrika. Jadi pesawat-pesawat 777 dari Timur Tengah, kecuali Saudi terbang dari Jakarta, dia pasti pulang ke rumah ibunya. Ya kan, dia pasti kembali ke home base-nya untuk mengisi bahan bakar, kemudian dia diterbangkan ke Jeddah ataupun Madinah. Proses pembayaran dan kemudian mengantisipasi ketika ada miss antara jamaah dan travel ini seperti apa, terutama tentang masalah akad ya. Kalau akad kan kita untuk pembayaran lewat BSI ya Bapak, kemudian pendaftaran lewat 4 Mei, kemudian memakai pemberangkatan jasa PT Firdaus Mulia. Ketika ada terjadi komplain, ketika tadi pembayaran ke BSI, mungkin kredit, perbedaan hotel, kemudian perbedaan pesawat yang diakadkan dari awal, itu ke siapa Pak? Dan apa ada berangkat umroh dulu, kemudian bayar setelah pulang, komplainnya itu seperti apa sistemnya? Jadi ketika biar akadnya jelas. Pak Mei dapat perlengkapan langsung buat paspor dan vaksin meningitis. Paspornya sekarang 10 tahun, meningitisnya 3 tahun. Meningitis itu selalu berubah regulasi Saudi. Ada dulu wajib, kemudian sunnah, waktu sunnah boleh tidak, itu karena saya demo di Juanda. Kalau waktu itu Bapak lihat berita-berita yang waktu itu viral, itu saya marah-marah. Dianya menjadi tanggung jawab saya, tidak sesen pun saya memerintahkan dari level ke level. Nah setelah itu, setelah daftar di PT 4 Mei, ada DP, sudah macam-macam, tinggal tunggu manasik yang disediakan oleh PT 4 Mei. Pelunasannya nanti 1 bulan sebelum itu prosedur yang normal. Nah kemudian yang BSI ini memfasilitasi, ya kan? Indonesia memfasilitasi. Nanti silakan berkomunikasi dengan 4 Mei, akadnya seperti apa. Karena yang seperti ini dulu pernah di BSI ada 3 bank itu yang seperti ini. Nanti mudah-mudahan itu kalau menjadi pilihan panjenengan, silahkan nanti berkomunikasi. Karena setiap keberangkatan jamaah itu yang melalui resmi seperti kami harus kami daftarkan di Sisko Patuh. Saya harus melaporkan siapa nama jamaah, identitas jamaah, berapa harga paketnya, berapa hari lamanya, hotelnya apa, pesawatnya apa, diasuransikan atau tidak.
itu semuanya terrekod di sistem Kementerian Agama, namanya sistem Fakir, yang bisa mengeluarkan saya. Ya, ada nomor ya Pak? Ya, enggak pelan-pelan ya Pak. Untuk sesuatu jangan selalu kepengen tuh. Satu. Satu triliun tiga. Ini di sebelah sini kita foto. Ini Pak Ketua. Kita apa ya? Sampai ya. Masya Allah. Ibu yang dapat segera buat paspor, nanti kami kirim. Siap. Umroh bersama PT 4 Mei Kediri. Luar biasa. Tepuk tangannya. Oke, Demikian dari saya sebagai pembawa acara. Apabila ada salah dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara pada kesempatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada hari ini kita bersyukur sekali bisa melonceng PT 4 Mei yang bergerak di bidang biru umroh dan haji khusus. Perlu kami sampaikan bahwa biru travel umroh milik perusahaan PT 4 Mei ini punya kelebihan di bidang produk. Yang pertama adalah paket yang bisa berangkat duluan baru bayar ketika pulang. Dan yang kedua adalah paket normal, sebagaimana lazimnya berangkat sebelum berangkat bayar. Nah, ini diberikan kebebasan kepada para calon jamaah untuk memilih salah satu paketnya. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati oleh Allah melalui paket biru umroh PT 4 Mei. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur. Sekian. Kegiatan ini juga sebagai bentuk silaturahmi di momen halal bihalal dan dihadiri oleh Ketua Yayasan 4 Mei Bapak Muhammad Toha, Direktur PT Firdaus Mulia Abadi Bapak Triwinarto, Pimpinan BSI KCP Pare Bapak Adin Prayoga, Direktur PT 4 Mei Muntasir Ustadz Abdul Kudus, dan tamu undangan. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.